Halo semua, kenalkan saya Lintang, mahasiswa semester 3 dari Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tema yang sangat penting dalam studi hukum, yaitu hukum internasional. Materi ini meliputi berbagai aspek, mulai dari bentuk perwujudannya hingga pengakuan dalam konteks internasional. Mari kita mulai dengan melihat bentuk perwujudan hukum internasional. Poin pertama, bentuk perwujudan hukum internasional dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, perjanjian internasional. Nah, perjanjian internasional sendiri itu adalah kesepakatan resmi antara negara-negara yang diatur oleh hukum internasional. Contohnya adalah Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menjadi dasar hukum bagi PBB dan negara anggotanya. Contoh lain adalah Protokol Kyoto yang mengatur tentang pengurangan emisi gas rumah kaca. Yang kedua, kebiasaan internasional. Kebiasaan internasional adalah praktik umum yang diterima sebagai hukum oleh negara-negara. Misalnya, prinsip non-intervensi yang melarang campur tangan dalam urusan dalam negeri negara lain. Kebiasaan ini terbentuk dari praktik yang dilakukan secara konsisten dan diterima sebagai kewajiban hukum. Yang ketiga, prinsip-prinsip umum hukum. Prinsip-prinsip umum hukum adalah prinsip yang diakui oleh negara-negara beradab sebagai dasar hukum, seperti prinsip keadilan, kemanusiaan, dan kehormatan. Contohnya adalah prinsip Pacta Sunt Servanda, yang berarti perjanjian harus dipatuhi. Poin kedua, sejarah perkembangan hukum internasional dibagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama, abad pertengahan. Pada abad pertengahan, hukum internasional mulai berkembang dengan adanya hukum laut dan hukum perang. Hukum laut mengatur perdagangan dan perjalanan di laut, sementara hukum perang mengatur konflik antar negara. Yang kedua, abad ke-19. Pada abad ke-19, perjanjian internasional dan konvensi mulai tumbuh pesat. Contohnya adalah Konvensi Jenewa yang mengatur perlindungan korban perang. Yang ketiga, pasca Perang Dunia Kedua. Setelah Perang Dunia Kedua, PBB dibentuk dengan tujuan utama menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Selain itu, pengadilan internasional seperti Mahkamah Internasional didirikan untuk menyelesaikan sengketa antar negara. Yang keempat, era modern. Pada era modern, hukum internasional semakin berkembang dengan fokus pada hak asasi manusia dan isu-isu globalisasi, misalnya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang diadopsi oleh PBB pada tahun 1948. Poin ketiga, subjek-subjek hukum internasional dibagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama, negara. Negara adalah subjek utama dalam hukum internasional. Negara memiliki kedaulatan dan diakui oleh hukum internasional sebagai entitas yang memiliki hak dan kewajiban. Yang kedua, organisasi internasional. Organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, dan Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO juga menjadi subjek hukum internasional. Organisasi ini memiliki peran penting dalam mengatur hubungan internasional dan mengatasi masalah global. Yang ketiga, individu. Dalam konteks hak asasi manusia dan hukum pidana internasional, individu juga dapat menjadi subjek hukum internasional. Misalnya, dalam kasus kejahatan perang dan genosida, individu dapat diadili oleh Pengadilan Kriminal Internasional. Yang keempat, perusahaan multinasional. Perusahaan multinasional menjadi subjek hukum internasional dalam konteks hukum ekonomi internasional. Perusahaan ini harus mematuhi peraturan internasional yang mengatur perdagangan, investasi, dan hak kekayaan intelektual. Poin keempat, sumber-sumber hukum internasional dibagi ke dalam 4 bagian, yaitu yang pertama, perjanjian internasional. Perjanjian internasional adalah sumber utama hukum internasional. Contohnya adalah Perjanjian Paris mengenai perubahan iklim.
Yang kedua, kebiasaan internasional. Kebiasaan internasional merupakan praktik umum yang diterima secara luas oleh komunitas internasional sebagai hukum. Contohnya adalah hukum laut yang mengatur hak-hak dan kewajiban negara-negara di laut. Yang ketiga, prinsip-prinsip umum hukum. Prinsip-prinsip umum hukum adalah prinsip yang diterima oleh masyarakat internasional sebagai dasar hukum. Misalnya prinsip keadilan dan kemanusiaan dalam hukum internasional. Keempat, keputusan pengadilan dan doktrin ahli. Keputusan pengadilan internasional dan pendapat para ahli hukum juga menjadi sumber hukum internasional yang penting. Misalnya, keputusan Mahkamah Internasional dalam kasus sengketa antar negara. Poin kelima, hubungan hukum internasional dan hukum nasional dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, dualisme. Dualisme adalah pandangan bahwa hukum internasional dan nasional adalah dua sistem hukum yang terpisah. Hukum internasional hanya berlaku dalam hukum nasional setelah diadopsi melalui undang-undang. Yang kedua, monisme. Monisme adalah pandangan bahwa hukum internasional dan nasional adalah bagian dari satu sistem hukum yang terintegrasi. Hukum internasional otomatis menjadi bagian dari nasional tanpa perlu diadopsi secara khusus. Tiga, implementasi. Implementasi hukum internasional dalam hukum nasional dapat dilakukan melalui ratifikasi perjanjian internasional, pengesahan undang-undang, dan penerapan prinsip-prinsip hukum internasional dalam keputusan pengadilan nasional. Poin ke-6, penyelesaian sengketa internasional dibagi tetap dalam 3 bagian, yaitu yang pertama, diplomasi. Diplomasi adalah proses negosiasi langsung antar negara-negara untuk menyelesaikan sengketa, misalnya melalui pertemuan bilateral atau mediasi oleh pihak ketiga. Yang kedua, arbitrase. Arbitrase adalah penyelesaian sengketa melalui pihak ketiga yang netral. Pihak-pihak yang bersengketa sepakat untuk menerima keputusan arbitrase sebagai keputusan yang mengikat. Yang ketiga, pengadilan internasional. Pengadilan internasional seperti Mahkamah Internasional di Den Haag memiliki peran penting dalam menyelesaikan sengketa antar negara. Keputusan pengadilan ini bersifat mengikat bagi negara-negara yang bersengketa. Dan poin terakhir, ada pengakuan dalam hukum internasional, dibagi menjadi 3 bagian lagi, yaitu yang pertama, pengakuan negara. Pengakuan negara adalah proses di mana sebuah negara diakui oleh negara lain sebagai entitas yang memiliki kedaulatan. Pengakuan ini penting untuk hubungan diplomatik dan kerjasama internasional. Yang kedua, pengakuan pemerintah. Pengakuan pemerintah adalah pengakuan terhadap pemerintahan yang sah dari sebuah negara. Pengakuan ini dapat mempengaruhi legitimasi pemerintah di mata internasional. Yang ketiga, pengakuan de jure dan de facto. Pengakuan de jure adalah pengakuan penuh terhadap suatu negara atau pemerintah, sedangkan pengakuan de facto adalah pengakuan sementara yang diberikan karena kondisi tertentu. And the last, ada kesimpulan yang dapat saya simpulkan bahwa hukum internasional memainkan peran penting dalam menjaga perdamaian dan keteraturan dunia. Sejarah perkembangannya mencerminkan dinamika politik, ekonomi, dan sosial global. Subjek, sumber, dan mekanisme penyelesaian sengketa dalam hukum internasional memberikan kerangka kerja yang mendukung interaksi antar negara. Jadi kesimpulan kedua yaitu hukum internasional adalah seperangkat aturan hukum yang berlaku dan ditegakkan oleh masyarakat internasional. Hukum ini mengatur entitas berskala internasional seperti negara, organisasi internasional, dan juga individu. Tidak lupa dengan syarat organisasi internasional sebagai subjek hukum internasional. Nah, organisasi internasional dapat diakui sebagai subjek hukum internasional jika memenuhi 2 syarat, yaitu yang pertama, organisasi internasional harus memiliki kedudukan sebagai subjek hukum internasional. Yang kedua, organisasi internasional harus memiliki hak
dan kewajiban yang ditetapkan dalam konvensi-konvensi internasional.